belajar. Jadi kalian belajar bukan cuma di kelas, dimanapun kita belajar. Dan tentunya satunya adalah di teaching factory, artinya ruangan praktikum, ya. Untuk akuntansi maupun TK akan diajari tanggung jawab bagaimana supaya kalian bisa jadi kasir, bisa jadi pedagang yang baik, bisa menjadi akuntan yang baik, ya. Diajari, dibuat seakan-akan orang ada di Indomaret begitu, tapi kalau di sini nama SMK Cokrokmart, mirip tuh, ya. Supaya insya Allah kalau misalkan kalian terus tiba-tiba mungkin kerja di Alfamart, Alfamidi atau Indomaret, kalian sudah tidak terlalu asing lagi. Pernah, ya. Ini kok pernah waktu kita SMK Cokro, ya, sudah seperti ini, ya. Jadi istilahnya segala etos kerja kalian akan dibuat, ya, dimatangkan di sini. Seakan-akan murid suka jadi Indomaret. Nah, bagaimana murid belajar bertanggung jawab, belajar terampil, belajar teliti dan sebagainya, ya. Oke, lanjut. Berikutnya pemanfaatan secara bertanggung jawab atau beretika. Jadi semua sarana prasarana sekolah silakan digunakan, ya, digunakan. Karena itu milik sekolah, milik kita semua sebagai warga sekolah. Dan tentunya kalau mau digunakan dipakai ada etika-etikanya. Yang pertama, antri dalam menggunakan kamar mandi atau WC. Jadi kalau untuk kamar mandi siswa, letak kita ada di tangga untuk lantai 2 di bawah. Ada 2 ruangan ruang WC, ya, ruang kamar mandi. Jadi kalau ada 2, itu kalau misalkan ada 3 orang mau buang air, tolong beretika, antri, ya. Kalau ada orang di dalam, tolong menunggu sebentar. Tapi orang dalam pun jangan lama-lama, ya. Artinya menggunakan WC kamar mandi itu harus sesuai dengan penggunaannya. Jangan terlalu lama, yang kemudian terlalu cepat kembali, ya. Jadi artinya dijaga kebersihannya, tidak meninggalkan jejak, dibersihkan betul-betul, disiram. Kalau ada semuanya keran, dimatikan kembali kerannya, ya. Ada orang di dalam tutup pintu, berarti orang tutup pintu, ya. Kalau pintu WC kamar mandi tutup, berarti ada orang di dalam. Dengan kemudian toki-toki kemudian tola-tola, ya. Harus beretika dan antri, ya. Yang kedua, membuang sampah atau tempat sampah yang disiapkan. Jadi di SMK Cokroaminoto Manado itu tempat sampah disiapkan, ya, di masing-masing kelas, di lantai 1, lantai 2, lantai 3 disiapkan. Di mana saja yang butuh tempat sampah ada, ya, disiapkan. Supaya apa? Supaya kita terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Di mana tempat sampah yang disiapkan. Jangan buang sembarangan, ya. Karena sampah yang dibuang sembarangan itu akan menciptakan hal yang tidak baik, ya, menciptakan penyakit, ya, menciptakan kotoran-kotoran yang kemudian membuat kita tidak nyaman untuk belajar. Jadi selalu buang sampah pada tempat yang disediakan. Berikut yang ketiga, tidak merusak sarana dan prasarana sekolah. Jadi sarana prasarana sekolah itu milik kita bersama. Merasa memiliki, jangan dirusak, ya. Jangan ada meja, coret-coret meja, itu merusak, ya. Ada dinding kelas, kalian coret-coret, ya, tulis yang tidak baik, itu merusak, ya. Ada tip X, kalian coret-coret di tangga, ya, atau di mana sarana prasarana sekolah itu harusnya kita jaga. Kalau ada orang yang kemudian merusak, ada teman yang kebetulan mungkin coret-coret kursi meja, kalian tegur dengan baik-baik. Jangan kerusak, itu milik kita semua, ya. Artinya apa? Ini milik kita dan milik jangka panjang. Artinya boleh digunakan selama jangka yang panjang. Kalau kemudian rusak, ya kasihan, ya. Boleh digunakan sampai 5-10 tahun, boleh digunakan sampai 1-2 bulan, kasihan, ya. Jadi timbullah empati, rasa bagaimana kita merasa memiliki sesuatu yang bermanfaat. Contohnya kursi meja di kelas, dinding ruangan kelas, tangga dan sebagainya, ya. Tolong timbulkan rasa memiliki dan tidak merusak sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat, selalu merawat fasilitas sekolah dan menegur secara sopan oknum yang merusak, ya. Tegur secara sopan. Kalau kemudian
oknum itu kemudian melawan atau kemudian kurang senang yang dengan teguran sopan kita, kalian bisa lapor ke guru ya. Ibu atau Pak, ini ada yang siswa ini saya ada tegur karena merusak, karena bercoret, karena apa, tapi dia melawan atau dia kemudian tidak senang dan sebagainya. Nanti akan dipanggil, akan diberikan bimbingan ya. Jadi dengan merasa memiliki sarana prasarana sekolah, mudah-mudahan kalian akan menjaga sarana prasarana sekolah ini dengan baik dan digunakan untuk jangka yang panjang ya. Karena ini sarana ini gunakan untuk pendidikan ya, pendidikan kita semua, terutama masyarakat di sekitaran sekolah ini. Oke? Kita lanjut. Berikutnya pengenalan kegiatan ekstrakurikuler. Meskipun di masa pandemi ini kita belum bisa melaksanakan ekskul, tapi akan terangkan, kenalkan tentang ekskul yang telah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan oleh SMK Dr. Aminoto Manado ya. Mudah-mudahan ini pandemi akan cepat berakhir dan insya Allah bulan Oktober atau Januari atau tahun depan kita akan melaksanakan seperti biasa ekskul ini. Oke? Kegiatan ekskul. Sebelum akan diterangkan bagaimana, kita pahami dulu apa itu ekskul. Lihat. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran sekolah biasa yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan ya. Jadi mau dibuat di sekolah atau di luar sekolah boleh. Dengan tujuan apa? Untuk memperluas pengetahuan siswa. Jadi menambah wawasan kalian mengenai hubungan antar mata pelajaran. Jadi apa yang kalian dapat di kelas itu harus sinkron dengan yang di luar ya. Menyalurkan bakat dan minat. Jadi kalian punya minat bakat misalkan di olahraga, di kesenian dan sebagainya, harus disalurkan secara positif ya. Serta melengkapi pembinaan manusia seutuhnya. Akan dibina supaya terbentuk manusia yang seutuhnya ya. Kegiatan ini dilakukan berkala, artinya tidak setiap hari ya. Setiap Senin atau setiap Selasa atau setiap seminggu sekali atau 2 hari sekali, atau ada juga kadang-kadang ada yang sering tapi hanya lakukan dalam waktu-waktu tertentu ya, mungkin cuma paginya atau sorenya atau siangnya dan sebagainya, dan ikut dinilai ya. Kan dinilai juga dan ditulis di laporan penilaian setiap periode, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan nanti mau ambil rapor, ada nilai ekskul ya. Nah, apa-apa ekskul atau ekstrakurikuler yang ada di SMK Cokro ya, kita lihat. Yang pertama ya, green school. Setiap Jumat atau Sabtu kita bersih-bersih lingkungan ya, tanam bunga, bersihkan taman, bersihkan lingkungan ya. Itu adalah green school, sekolah hijau ya. Memang sempat waktu beberapa tahun lalu kita sempat buat taman yang indah di sekolah ini ya. Makanya dengan hadirnya kalian di Saudara, mudah-mudahan kita akan membuat kembali taman yang baik dan dijaga. Intinya dijaga dulu ya. Kita buat tanam yang bunga yang bagus-bagus dan kita jaga sama-sama. Itu disebut dengan ekskul. Biasa dilaksanakan setiap Jumat dan Sabtu. Kita menggunakan baju olahraga. Lanjut. Ini kegiatan pramuka setiap hari Sabtu pagi ya. Ini yang kemarin sempat dilaksanakan, berarti ketika ada pandemi ya. Nanti insya Allah dengan berhentinya ini pandemi, kalau bulan Januari atau kalian sudah di kelas 10, kelas 11, kita akan kembali melaksanakan kegiatan pramuka ya. Pramuka itu karena dia ekskul di luar ya, dia metodenya dia bermain, menyanyi, tapi belajar ya. Belajar sambil bermain, belajar sambil bernyanyi, dan belajar artinya senang-senang, happy-happy supaya terang nyaman dan kalian betah seperti itu. Lanjut, ini kegiatan drum band ini school ya. Kita punya alat drum band ya yang cukup lengkap dan sempat mengikuti lomba-lomba yang dilaksanakan oleh tingkat provinsi, tingkat kota dan sebagainya, dan juara juga ya. Jadi kalau kalian punya bakat, Bapak tahu ada sebagian yang di kelas 10 yang sempat ikut waktu SMP, ikut coba-coba belajar, coba-coba bergabung ya. Ini drum band. Biasanya kalau misalkan ada kegiatan event-event sekolah,
dalam rangka peringati Isra Mi'raj, Maulid, kalau jalan sehat, kita biasa tampil yang paling depan. Kan biasa begitu kalau barisan tuh. Nah, terus di Joko ada, ya. Bukan cuma di sekolah-sekolah tertentu. SMK Joko juga ada dan sering diundang di event-event lokal atau nasional, ya. Dan harus bangga. Jadi siapa yang mau suka ikut ini silakan, ya. Yang pelatihnya Bapak Kadi, Pak Ahmad Reza Uber sebagai pelatih instruktur drum band. Ya, silakan, ya. Apa yang kemudian minatnya ke sini silakan gabung, ya, daftar. Karena ini ekskul. Lanjut, kita taskir setiap Jumat. Setiap Jumat kita melaksanakan kegiatan taskir, ya. Jadi ada ceramah, kita zikir sebentar, zikir. Kemudian kita mengaji baca Al-Quran. Kemudian kita dengar ceramah tausiah singkat dari Bapak Ustadz atau dan dai-dai, ya. Nanti kan diundang, kita akan mendengar ceramah. Jadi bukan cuma di masjid boleh dengar ceramah, ya. Atau mungkin nanti di acara di kampung boleh dengar ceramah. Di SMK Cokro setiap Jumat ada tausiah dari para dai, ya, diundang mendengar ceramah. Ini contoh taskir yang dilaksanakan. Apel pagi, setiap pagi. Insya Allah nanti kalau misalkan ini sudah berakhir pandeminya, kita akan apel pagi. Jadi sebelum masuk kelas kalian apel dulu berbaris, ya. Ini manfaatnya apa? Supaya kalian disiplin, ya, disiplin dan tertib belajar dari sekarang. Supaya insya Allah besok-besok kalian lulus jadi pegawai, jadi karyawan yang disiplin, teratur, tertib, ya. Ini diajari setiap hari supaya kalian berbaris apel pagi. Apel pagi jam berapa? Pokoknya jam 7 sudah apel pagi. Nah lama, cuma 5-10 menit, ya. Mendengar bimbingan sebentar dari guru piket, kemudian masuk kelas secara bergerimis. Sebelum saling ke guru, sebelum ke kelas, habis apel saling begini, ya. Pegang tangan, cium tangan ke guru. Tapi kalau misalkan masa pandemi, ini belum bisa dilaksanakan. Insya Allah, ya. Kalau pandemi ini berakhir, kita akan akan kembali ini seperti ini. Nah, lanjut berikutnya zikir, doa dan baca Al-Quran setiap hari. Ya, setiap hari kita akan zikir, kita akan baca Al-Quran. Makanya kemarin kalian masuk sini ada di tes kan, baca Qurannya. So di mana? Iqra 1, Iqra 2, Al-Quran, ya. Nanti akan dibuat setiap hari. Karena ini penting, ya. Agama itu, apalagi orang Islam, ya penting untuk tahu baca tulis Al-Quran, ya. Bukan cuma tahu pelajaran fisika, bukan cuma tahu pelajaran TKJ, ini penting, ya. Apalagi kita yayasan pendidikan Islam, ya. Setiap pagi sebelum belajar fisika, sebelum belajar bahasa Inggris, ini akan kita pelajari. Orang mau mengaji dulu, ya. Mau berzikir dulu, ya. Minimal kita baca 2-3 surat, kemudian baru kita akan belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Nah ini kegiatan belajar baca tulis Al-Quran ini, ya. Jadi kalau yang misalkan akan ada sebagian kalian akan menjadi tutor, jadi yang suri Al-Quran akan mengajari yang Iqra, ya. Namanya tutor, dan tutor ini akan menjadikan dia akan semakin pintar, ya. Dan berarti kemudian, oh Pak, saya mau mengajar, oh iya, bagus, kenapa? Ketika mengajar sebentar. 2, 3. Oke, adik sekalian. Jadi ini zikir dan doa, baca Al-Quran setiap hari. Jadi sebelum kita belajar fisika, kita belajar bahasa dan sebagainya, kita akan zikir, kita akan doa setiap awal pembelajaran. Nah ini kegiatannya, ini kegiatan baca tulis Al-Quran. Jadi akan sebagian akan jadi tutor. Yang sudah Iqra 6, Iqra 5 jadi tutor Iqra 1, Iqra 2, ya. Yang sudah Al-Quran akan menjadi tutor bagi Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6, ya. Supaya apa? Supaya kalian ilmu baca Al-Quran kalian itu berkembang, ya. Ketika orang itu menjadi pengajar, jadi guru, jadi tutor, ilmunya itu menjadi lebih luas, jadi lebih banyak, ya. Dia ilmu itu tidak sama di harta. Kalau harta kemudian kita kasih bahagi, dia lama-lama dia habis, tuh. Tapi kalau ilmu dibahagi, di-share, lebih banyak ilmunya, ya. Bukan lebih sedikit, lebih banyak, seperti itu, ya. Oke, berikut ini ada kegiatan juga upacara bendera setiap hari Senin dan ada juga kegiatan setiap hari-hari nasional, ya ini.
kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari nasional. Nah, ini kegiatan ekskul juga buka puasa bersama setiap bulan Ramadan. Ya, setiap bulan puasa, setiap memasuki bulan Ramadan, di bulan Ramadan kita melaksanakan kegiatan buka puasa bersama. Jadi guru-guru dan siswa melaksanakan buka puasa bersama, ya, kemudian sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah kita akan sholat tarawih dan witir berjamaah, insya Allah, ya. Ini nanti kalau misalkan pandemi ini berakhir, ini akan kita laksanakan. Lanjut kegiatan. Nah, ini biasa kegiatan yang di luar, ada takbir maulid, kita sering ikut, ya. Ini peserta SMK Cokro Aminoto Manado. Ada juga lomba jalan sehat, ya, seperti ini. Kita ikut, ya. Kita paling aktif untuk kegiatan-kegiatan lokal, kegiatan dari dinas pendidikan daerah maupun kegiatan dari event-event yang dilaksanakan oleh luar, ya, luar dari pendidikan, seperti itu. Nah, ini Paskibraka SMK Cokro Aminoto Manado Pusat 17 Agustus, ya. Ini pasukan apa ini? Pasukan 17, ya, kalau tidak salah, seperti ini, ya. Pembawa bendera pusaka. Ini sosialisasi dari kepolisian, ya. Jadi yang untuk memberikan materi itu, memberikan pelajaran ilmu itu bukan cuma guru di sekolah ini, ya. Kadang-kadang ada namanya guru luar, ya, atau guru tamu dari luar. Ini seperti ini, Pak Polisi, ya, memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga ketertiban di lingkungan kita, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ya, diberikan langsung oleh Bapak Kepolisian dari Polresta maupun dari Polsek, ya. Jadi bukan cuma guru yang akan berikan kalian pengetahuan, wawasan, juga tuh ada namanya guru tamu, seperti ini, pemateri dari luar. Ini juga seminar narkoba dari Setia Sulut, ya. Ini juga sosialisasi dari YCAP Manado, ya. Sama, ini lagi pelatihan kewirausahaan dari wirausaha muda yang berhasil, ya. Mereka memberikan testimoni-testimoni, pengalaman-pengalaman yang berharga tentang bagaimana mereka sukses. Kita berbagi. Ada orang kalau bilang mau suka sukses, belajar dari orang sukses, ya. Mau suka pintar, belajar dari orang pintar, ya. Jangan mau suka pintar dari orang muda umum belajar. Namun jadi pintar, harus belajar dari orang pintar. Seperti itu jalannya, ya, caranya. Ini ada lagi ekskul kita pernah ikut sosialisasi puisi di Mantos 3. Laksanakan kegiatan lomba musikalisasi. Pernah ikut, ya. Karena kalian punya bakat, ya. Bapak yakin setiap orang itu punya talenta, ya. Mungkin dia tak tahu menyanyi, tapi dia tahu bergitar. Dia mungkin tak tahu bergitar, mungkin dia tahu badrum band. Yang mungkin artinya setiap orang punya talenta, ya. Seperti apapun itu orang, dia punya talenta, ya. Jadi jangan minder. Setiap orang punya kelebihan dan akan diasah di SMK Cokro Aminoto Manado. Ini waktu kita ikut lomba ini musik, berpuisi sambil ada iringan musik, ya. Terus juga lomba futsal. Ada kenal ini? Ada kenal? Ya. Ini kita ikut lomba-lomba futsal, ya. Yang suka olahraga, suka main bola, difasilitasi. Ya, mari orang, ya, latihan bola, latihan futsal, ikut lomba, ya. Ini. Ini lagi dan sebagainya, ya. Jadi kalian difasilitasi di SMK Cokro. Jadi tenang. Semua yang punya minat bakat akan diberikan fasilitas, akan dipandu, akan dibuat bagaimana supaya kalian berhasil. Ini kegiatan pesantren kilat setiap 6 bulan. Kadang-kadang kita buat bulan Desember atau menjelang bulan Ramadan, ya. Kalau Desember namanya pesantren kilat akhir tahun. Kalau Ramadan pesantren kilat menyambut bulan Ramadan. Seperti ini pesantren kilat kita. Biasanya yang bikin dia ikut di sini, ya, seperti ini. Ini kegiatan pesantren kilat. Tidak sholat di sini, ya, sholat berjamaah dan sebagainya. Berikut LDKO setiap tahun. Ini latihan dasar kepemimpinan, OSIS, ya. Jadi melatih kalian bagaimana menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Kita berkemah, kita camping di luar sekolah sana, mungkin besok kerja bikin di
desa maupun di pantai, dan melatih jiwa-jiwa disiplin kalian, jiwa-jiwa kepemimpinan supaya jadi orang berhasil sebentar ya. Minimal jadi pemimpin diri sendiri. Kita berangkat pakai bis seperti ini ya. Sampai 2-3 bis pulang pakai, kemudian menuju ke lokasi LDKO. Biasa ini menjelang bulan Agustus dan bulan September. Cuma karena pandemi Covid, ya ini sementara di pending ya. Insya Allah tahun depan kalau sudah normal, kalau boleh terus mau bikin ini dia ya. Insya Allah. Seperti ini. Kegiatan LDKO setiap tahun seperti ini, nah, di pantai itu. Nah, seperti ini. Ini kegiatan LDKO ya. Berikan materi di pantai. Nah, ada latihan baris-baris oleh Pak tadi yang berikan materi guru-guru dan guru tamu dari luar, tentara, polisi, bapak ibu guru ya. Tenang, kalian dijadikan jaminan. Makan tinggal memakan ya. Nanti guru-guru yang menyiapkan makanan. Nanti ada sebagian panitia dan guru-guru yang menyiapkan makanan. Di samping tepi pantai, orang mau sambayang 5 waktu kalau di sana ya. Nah, ada kena sambayang. Apabila kena sambayang, itu LDKO apa tahu dalam air ya. Jadi wajib, apalagi laki-laki tidak ada halangan. Kalau perempuan bisa ada yang haid, nah itu bisa ya. Nanti kan sholat, bisa terus jika berangkat hari Kamis, Sabtu, sore pulang ya, 3 hari di sana. Nah seperti ini, malam-malam tinggal ceramah, kita berzikir, pagi-paginya bangun setelah sholat subuh, kita olahraga di pantai itu ya, di pantai itu. Mandi di pantai hari-hari ini, ya, tenang ya. Itu LDKO setiap tahun seperti ini ya. Kita karena di pantai jadi tidak ada yang meluka ya, pasir ya. Biar kalian istilahnya menambah salto kepala atau kemudian merayap seperti ini, nak meluka. Kenapa? Pasir lombok ya, pasirnya lembut ya, selembut hati kalian ya. Nak meluka, tenang saja. Seperti ini contoh. Nah, yang disebut dengan api unggun sama dengan pramuka dia kok ya. Berteman, cuma bedanya dia OSIS ya. Kalau pramuka juga ada seperti itu. Oke? Dan ini tambahannya program namanya Prakrin. Insya Allah kalau kalian sudah kelas 2 naik kelas, ada namanya program Prakrin ya. Dimulai dari pembekalan Prakrin seperti ini. Pakai putih hitam. Nah, putih hitam kalian akan berada di kantor. Jadi nanti kalian kelas 11, kelas 2, kalian akan berada di kantor selama 3 sampai 4 bulan. Belajar di kantor. Sama dengan ini sekarang belajar di rumah. Ini belajar di kantor. Ya. Semua pekerjaan, bagaimana cara bekerja, bagaimana itu kerja kan diajari selama 3-4 bulan di kantor. Ya. Itulah keuntungannya masuk SMK. Kalau SMA mana ada, ya. Kalau SMK kalian diajari semuanya. Ya. Pengetahuan umum, keterampilan apalagi dan pengalaman kerja. Jadi kalian ketika lulus ke SMK, so siap, ya. Sebelum jadi karyawan, sebelum jadi pegawai dan sebagainya. Kalau SMA belum mendapat pengetahuan terus, ya. Kalau SMK dapat pengetahuan, dapat keterampilan, dapat pengalaman kerja dan sebagainya, ya. Jadi, ya itulah keuntungan SMK. SMK bisa, SMK hebat, ya. Ah, ini kegiatan pelepasan prakrin. Jadi ini, lihat kalau pembekalan pakai putih hitam, toh. Tapi kalau rapi itu seperti itu ya. Jadi kalau seperti ini nggak rapi kalian, ya. Harus seperti ini, ya. Lihat. Kita lihat kanting-kanting semuanya tuh, pasung-pasung semua. Karena rapi ya. Kalau kalian tidak rapi, ya sepertinya tidak terlalu bagus. Lihat ketika pelepasan, pakai alma mater sekolah. Lihat, itu alma mater, warna biru begini, ya, keren kelihatannya. Sama seperti pegawai bank, ya, keren tuh. Ini pelepasan yang dilepas langsung oleh pengurus yayasan. Ini, ya. Pelepasan prakrin. Setelah kalian 3 bulan di kantor, setelah ditarik ini ada namanya ujian laporan prakrin. Jadi kalian bikin laporan dan diuji oleh masing-masing guru penguji. Sama yang mau kuliah sebenarnya, ya. Bekerja, bikin laporan dan laporannya dipertanggungjawabkan di guru-guru penguji. Yang ditanya, ada bikin apa di kantor? Mana buktinya? Ya. Ada belajar apa di kantor? Ada bekerja apa di wawancara? Ya. Jadi asik kalau di SMK. Semua belajar. Kalian belajar menjadi karyawan, belajar hal-hal yang baik sebagai bekal kalian di masa yang akan datang.
Oke? Jadi inilah mungkin materi pada hari ini. Sekian dan semoga bermanfaat. Jadi mudah-mudahan apa yang telah diberikan akan menjadi bekal kalian, akan menjadi hal-hal yang sangat baik, sangat manfaat di masa yang akan datang, ya. Dan kemudian kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, silakan dibuat komentarnya di bawah, ya, nanti akan ditanggapi. Yang penting beretika. Diawali dengan salam dan kemudian dibuat pertanyaannya serapi mungkin, sesopan mungkin, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kalian, sebagai dasar untuk menggapai cita-cita yang akan datang, ya. SMK Cokro Aminoto Manado, SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Teaching factory, apa itu? Ruangan belajar. Jadi kalian belajar bukan cuma di kelas, dimanapun kita belajar. Dan tentunya satunya adalah di teaching factory, artinya ruangan praktikum, ya. Untuk akuntansi maupun TK kan diajari tanggung jawab bagaimana supaya kalian bisa jadi kasir, bisa jadi pedagang yang baik, bisa menjadi akuntan yang baik, ya. Diajari, dibuat seakan-akan orang ada di Indomaret begitu. Tapi kalau di sini nama SMK Cokro Mar, mirip tuh, ya. Supaya insya Allah kalau misalkan kalian lulus tiba-tiba mungkin kerja di Alfamart, Alfamidi atau Indomaret, kalian sudah tidak terlalu asing lagi. Oh, pernah, ya. Ini kok pernah waktu kita SMK Cokro, ya, sudah seperti ini, ya. Jadi istilahnya segala etos kerja kalian akan dibuat, ya, dimatangkan di sini. Seakan-akan murid seperti Indomaret. Nah, bagaimana murid belajar, bertanggung jawab, belajar terampil, belajar teliti dan sebagainya, ya. Oke, lanjut. Berikutnya pemanfaatan secara bertanggung jawab atau beretika. Jadi semua sarana prasarana sekolah silakan digunakan, ya, digunakan. Karena itu milik sekolah, milik kita semua sebagai warga sekolah. Dan tentunya kalau mau digunakan dipakai, ada etika-etikanya. Yang pertama, antri dalam menggunakan kamar mandi atau WC. Jadi kalau untuk kamar mandi siswa, letak kita ada di tangga untuk lantai 2 di bawah. Ada 2 ruangan ruang WC, ya, ruang kamar mandi. Jadi kalau ada 2, itu kalau misalkan ada 3 orang mau buang air, tolong beretika, antri, ya. Kalau ada orang di dalam, tolong menunggu sebentar. Tapi orang dalam pun jangan lama-lama, ya. Artinya menggunakan WC kamar mandi itu harus sesuai dengan penggunaannya. Jangan terlalu lama, yang kemudian terlalu cepat kembali, ya. Jadi artinya dijaga kebersihannya, tidak meninggalkan jejak, dibersihkan betul-betul, disiram. Kalau ada semuanya keran, dimatikan kembali kerannya, ya. Kalau ada orang di dalam tutup pintu, berarti orang tutup pintu, ya. Kalau pintu WC kamar mandi tutup, berarti ada orang di dalam. Dengan kemudian toki-toki kemudian tulang-tulang, ya. Harus beretika dan antri, ya. Yang kedua, membuang sampah dan tempat sampah yang disiapkan. Jadi di SMK Cokro Aminoto Manado itu tempat sampah disiapkan, ya, di masing-masing kelas, di lantai 1, lantai 2, lantai 3 disiapkan. Di mana saja yang butuh tempat sampah ada, ya, disiapkan. Supaya apa? Supaya kita terbiasa membuang sampah pada tempatnya. Di mana tempat sampah yang disiapkan? Jangan buang sembarangan, ya. Karena sampah yang dibuang sembarangan itu akan menciptakan hal yang tidak baik, ya, menciptakan penyakit, ya, menciptakan kotoran-kotoran yang kemudian membuat kita tidak nyaman untuk belajar. Jadi selalu buang sampah pada tempat yang disediakan. Berikut yang ketiga, tidak merusak sarana dan prasarana sekolah. Jadi sarana prasarana sekolah itu milik kita bersama. Merasa memiliki, jangan dirusak, ya. Jangan ada meja, coret-coret meja, itu merusak, ya. Ada dinding kelas, kalian coret-coret, ya, tulis yang tidak baik, itu merusak, ya. Ada tip X, kalian coret-coret di tangga, ya, atau di mana sarana prasarana sekolah itu harusnya kita jaga,
Kalau ada orang yang kemudian merusak, ada teman yang kebetulan mungkin coret-coret kursi meja, kalian tegur dengan baik-baik. Jangan kerusak, itu milik kita semua ya. Artinya apa? Ini milik kita dan milik jangka panjang. Artinya boleh digunakan selama jangka yang panjang. Kalau kemudian rusak, ya kasihan ya. Boleh digunakan sampai 5-10 tahun, boleh digunakan sampai 1-2 bulan, kasihan ya. Jadi timbullah empati, rasa bagaimana kita merasa memiliki sesuatu yang bermanfaat. Contohnya kursi meja di kelas, dinding ruangan kelas, tangga dan sebagainya ya. Tolong timbulkan rasa memiliki dan tidak merusak sarana dan prasarana sekolah. Yang keempat, selalu merawat fasilitas sekolah dan menegur secara sopan oknum yang merusak ya. Tegur secara sopan. Kalau kemudian oknum itu kemudian melawat atau kemudian kurang senang yang dengan teguran sopan kita, kalian bisa lapor ke guru ya. Ibu atau Pak, ini ada yang siswa ini saya ada tegur karena merusak, karena coret, karena apa, tapi dia melawan atau dia kemudian tidak senang dan sebagainya. Nanti akan dipanggil, akan diberikan bimbingan ya. Jadi dengan merasa memiliki sarana prasarana sekolah, mudah-mudahan kalian akan menjaga sarana prasarana sekolah ini dengan baik dan digunakan untuk jangka yang panjang ya. Karena sarana ini gunakan untuk pendidikan ya, pendidikan kita semua, terutama masyarakat di sekitaran sekolah ini. Oke? Kita lanjut. Berikutnya pengenalan kegiatan ekstrakurikuler. Meskipun di masa pandemi ini kita belum bisa melaksanakan ekskul, tapi akan terangkan, kenalkan tentang ekskul yang telah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan oleh SMK Dr. Aminoto Manado ya. Mudah-mudahan ini pandemi akan cepat berakhir dan insya Allah bulan Oktober atau Januari atau tahun depan kita akan melaksanakan seperti biasa ekskul ini. Oke? Kegiatan ekskul. Sebelum akan diterangkan bagaimana, kita pahami dulu apa itu ekskul. Ya. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar jam pelajaran sekolah biasa yang dilakukan di sekolah atau di luar sekolah dengan tujuan ya. Jadi mau dibuat di sekolah atau di luar sekolah boleh. Dengan tujuan apa? Untuk memperluas pengetahuan siswa. Jadi menambah wawasan kalian mengenai hubungan antar mata pelajaran. Jadi apa yang kalian dapat di kelas itu harus sinkron dengan yang di luar ya. Menyalurkan bakat dan minat. Jadi kalian punya minat bakat misalkan di olahraga, di kesenian dan sebagainya, harus disalurkan secara positif ya. Serta melengkapi pembinaan manusia seutuhnya. Akan dibina supaya terbentuk manusia yang seutuhnya ya. Kegiatan ini dilakukan berkala, artinya tidak setiap hari ya. Setiap Senin atau setiap Selasa atau setiap seminggu sekali atau 2 hari sekali, atau ada juga kadang-kadang ada yang sering tapi hanya lakukan dalam waktu-waktu tertentu ya, mungkin cuma paginya atau sorenya atau siangnya dan sebagainya, dan ikut dinilai ya. Kan dinilai juga dan ditulis di laporan penilaian setiap periode, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan nanti mau ambil rapor, ada nilai ekskul ya. Nah, apa-apa ekskul atau ekstrakurikuler yang ada di SMK Cokro ya, kita lihat. Yang pertama ya, green school. Setiap Jumat atau Sabtu kita bersih-bersih lingkungan ya, tanam bunga, bersihkan taman, bersihkan lingkungan ya. Itu adalah green school, sekolah hijau ya. Memang sempat waktu beberapa tahun lalu kita sempat buat taman yang indah di sekolah ini ya. Makanya dengan hadirnya kalian di Saudara, mudah-mudahan kita akan membuat kembali taman yang baik dan dijaga. Intinya dijaga dulu ya. Kita buat tanam yang bunga yang bagus-bagus dan kita jaga sama-sama. Itu disebut dengan ekskul. Biasa dilaksanakan setiap Jumat dan Sabtu. Kita menggunakan baju olahraga. Lanjut. Ini kegiatan pramuka setiap hari Sabtu pagi ya. Ini yang kemarin sempat dilaksanakan berarti ketika ada pandemi ya. Nanti
insya Allah dengan berhentinya ini pandemi, kalau bulan Januari atau kalian sudah di kelas 10, kelas 11, kita akan kembali melaksanakan kegiatan pramuka, ya. Pramuka itu karena dia ekskul di luar, dia metodenya dia bermain, menyanyi, tapi belajar, ya. Belajar sambil bermain, belajar sambil bernyanyi dan belajar, artinya senang-senang, happy-happy, supaya terus nyaman dan kalian betah seperti itu. Lanjut, ini kegiatan drum band, ini school, ya. Kita punya alat drum band, ya, yang cukup lengkap dan sempat mengikuti lomba-lomba yang dilaksanakan oleh tingkat provinsi, tingkat kota dan sebagainya, dan juara juga, ya. Jadi kalau kalian punya bakat, apa tahu ada sebagian yang di kelas 10 yang sempat ikut waktu SMP, ikut coba-coba belajar, coba-coba bergabung, ya. Ini drum band. Biasanya kalau misalkan ada kegiatan event-event sekolah dalam rangka peringati Isra Mi'raj, Maulid, kalau jalan sehat, kita biasa tampil yang paling depan. Kan biasa begitu kalau barisan tuh. Terus dicoba ada, ya. Bukan cuma di sekolah-sekolah tertentu. SMK Joko itu ada dan sering diundang di event-event lokal atau nasional, ya. Dan harus bangga. Jadi siapa yang mau suka ikut ini silakan, ya. Yang pelatihnya Bapak Kadi, Pak Ahmad Reza Uber sebagai pelatih instruktur drum band, ya. Silakan, ya. Apa yang kemudian minatnya ke sini silakan gabung, ya, daftar. Karena ini ekskul. Lanjut, kita taskir setiap Jumat. Setiap Jumat kita melaksanakan kegiatan taskir, ya. Jadi ada ceramah, kita zikir sebentar, zikir. Kemudian kita mengaji baca Al-Quran. Kemudian kita dengar ceramah tausiah singkat dari Bapak Ustadz atau dan dai-dai, ya. Nanti kan diundang, mereka mendengar ceramah. Jadi bukan cuma di masjid boleh dengar ceramah, ya. Atau mungkin nanti di acara di kampung boleh dengar ceramah. Di SMK Cokro setiap Jumat ada tausiah dari para dai, ya, diundang mendengar ceramah. Ini untuk tasbih yang dilaksanakan. Apel pagi, setiap pagi. Insya Allah nanti kalau misalnya ini sudah berakhir pandeminya, kita akan apel pagi. Jadi sebelum masuk kelas kalian apel dulu berbaris, ya. Ini manfaatnya apa? Supaya kalian disiplin, ya. Disiplin dan tertib belajar dari sekarang. Supaya insya Allah besok-besok kalian lulus jadi pegawai, jadi karyawan yang disiplin, teratur, tertib, ya. Ini diajari setiap hari supaya kalian berbaris apel pagi. Apel pagi jam berapa? Pokoknya jam 7 sudah apel pagi. Nah lama, cuma 5-10 menit, ya. Mendengar bimbingan sebentar dari ibu piket, kemudian masuk kelas secara berdiri. Sebelum saling ke guru, sebelum ke kelas. Habis apel, saling begini, ya. Pegang tangan, cium tangan ke guru. Tapi kalau misalkan masa pandemi, ini belum bisa dilaksanakan. Insya Allah, ya. Kalau pandemi ini berakhir, kita akan akan kembali ini seperti ini. Lanjut, berikutnya zikir, doa dan baca Al-Quran setiap hari. Ya, setiap hari kita akan zikir, kita akan baca Al-Quran. Makanya kemarin kalian masuk sini ada di tes kan, baca Qurannya. So di mana? Iqra 1, Iqra 2, Al-Quran, ya. Nanti akan dibuat setiap hari. Karena ini penting, ya. Agama itu, apalagi orang Islam, ya penting untuk tahu baca tulis Al-Quran, ya. Bukan cuma tahu pelajaran fisika, bukan cuma tahu pelajaran TKJ, ini penting, ya. Apalagi kita yayasan pendidikan Islam, ya. Setiap pagi sebelum belajar fisika, sebelum belajar bahasa Inggris, ini akan kita pelajari. Orang mau mengaji dulu, ya. Mau berzikir dulu, ya. Minimal kita baca 2-3 surat, kemudian baru kita akan belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan sebagainya. Ini kegiatan belajar baca tulis Al-Quran ini, ya. Jadi kalau yang misalkan akan ada sebagian kalian akan menjadi tutor, jadi yang suri Al-Quran akan mengajari yang Iqra, ya. Namanya tutor, dan tutor ini akan dia akan semakin pintar, ya. Bukan berarti kemudian, oh Pak, saya mau mengajar, oh iya, bagus, kenapa? Ketika mau mengajar sebentar, 2, 3. Oke, adik sekalian. Jadi ini zikir dan doa, baca Al-Quran setiap hari. Jadi sebelum kita belajar fisika,
kita belajar bahasa dan sebagainya, kita akan zikir, kita akan doa setiap awal pembelajaran. Nah, ini kegiatannya, ini kegiatan baca tulis Al-Quran. Jadi akan sebagian akan jadi tutor, yang sudah Iqra 6, Iqra 5 jadi tutor Iqra 1, Iqra 2, ya. Yang sudah Al-Quran akan jadi tutor bagi Iqra 4, Iqra 5, Iqra 6, ya. Supaya apa? Supaya kalian ilmu baca Al-Quran kalian itu berkembang, ya. Ketika orang itu menjadi pengajar, jadi guru, jadi tutor, ilmunya itu menjadi lebih luas, jadi lebih banyak, ya. Dia ilmu itu tidak sama di harta. Kalau harta kemudian orang kasih bahagi, dia lama-lama dia habis, tuh. Tapi kalau ilmu dibahagi, di-share, lebih banyak ilmunya, ya. Bukan lebih sedikit, lebih banyak, seperti itu, ya. Oke, berikut ini ada kegiatan juga upacara bendera setiap hari Senin dan ada juga kegiatan setiap hari-hari nasional, ya ini. Kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari nasional. Nah, ini kegiatan ekskul juga buka puasa bersama setiap bulan Ramadan, ya. Setiap bulan puasa, setiap masuk bulan Ramadan, di bulan Ramadan kita melaksanakan kegiatan buka puasa bersama. Jadi guru-guru dan siswa melaksanakan buka puasa bersama, ya, kemudian sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah kita akan sholat tarawih dan witir berjamaah, insya Allah, ya. Ini nanti kalau misalkan pandemi ini berakhir, ini akan kita laksanakan. Lanjut kegiatan. Nah, ini biasa kegiatan yang di luar, ada takbir maulid, kita ikut, ya. Ini peserta SMK Cokro Aminoto Manado. Ada juga lomba jalan sehat, ya, seperti ini. Kita ikut, ya. Kita paling aktif untuk kegiatan-kegiatan lokal, kegiatan dari dinas pendidikan daerah maupun kegiatan dari event-event yang dilaksanakan oleh luar, ya, luar dari pendidikan, seperti itu. Nah, ini Paskibraka SMK Cokro Aminoto Manado Pusat 17 Agustus, ya. Ini pasukan apa ini? Pasukan 17, ya, kalau tidak salah, seperti ini, ya. Pembawa bendera pusaka. Ini sosialisasi dari kepolisian, ya. Jadi yang untuk memberikan materi itu, memberikan pelajaran ilmu itu bukan cuma guru di sekolah ini, ya. Kadang-kadang ada namanya guru luar, ya, atau guru tamu dari luar. Ini seperti ini, Pak Polisi, ya, memberikan sosialisasi tentang pentingnya menjaga ketertiban di lingkungan kita, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, ya, diberikan langsung oleh Bapak Kepolisian dari Polresta maupun dari Polsek, ya. Jadi bukan cuma guru yang akan berikan kalian pengetahuan, wawasan, juga tuh ada namanya guru tamu, seperti ini, pemateri dari luar. Ini juga seminar narkoba dari Setia Sulut, ya. Ini juga sosialisasi dari YCAP Manado, ya. Sama, ini lagi pelatihan kewirausahaan dari wirausaha muda yang berhasil, ya. Mereka memberikan testimoni pengalaman yang berharga tentang bagaimana mereka sukses. Kita berbagi. Ada orang kalau bilang mau suka sukses, belajar dari orang sukses, ya. Mau suka pintar, belajar dari orang pintar, ya. Jangan mau suka pintar dari orang bodoh ini belajar, namun jadi pintar harus belajar dari orang pintar. Seperti itu jalannya, ya, caranya. Ini ada lagi ekskul kita pernah ikut musikalisasi puisi di Mantos 3. Laksanakan kegiatan lomba musikalisasi. Pernah ikut, ya. Karena kalian punya bakat, ya. Bapak yakin setiap orang itu punya talenta, ya. Mungkin dia tidak tahu menyanyi, tapi dia tahu bergitar. Yang mungkin tidak tahu bergitar, mungkin dia tahu drum band. Yang mungkin, artinya setiap orang punya talenta, ya. Seperti apapun itu orang, dia punya talenta, ya. Jadi jangan minder. Setiap orang punya kelebihan dan akan diasah di SMK Cokro Aminoto Manado. Ini waktu kita ikut lomba ini musik, berpuisi sambil ada iringan musik, ya. Terus juga lomba futsal. Ini kenal ini? Ada yang kenal? Ya. Ini kita ikut lomba-lomba futsal, ya. Yang suka olahraga, suka main bola, difasilitasi, ya, mari orang, ya, latihan bola, latihan futsal, ikut lomba, ya. Ini
Ini lagi dan sebagainya, ya. Jadi kalian difasilitasi di SMK Cokro. Jadi tenang, semua yang punya minat bakat akan diberikan fasilitas, akan dipandu, akan dibuat bagaimana supaya kalian berhasil. Ini kegiatan pesantren kilat setiap 6 bulan. Kadang-kadang kita buat bulan Desember atau menjelang bulan Ramadan, ya. Kalau Desember namanya pesantren kilat akhir tahun. Kalau Ramadan namanya pesantren kilat menyambut bulan Ramadan. Seperti ini pesantren kilat kita. Biasanya yang bikin dia ikut di sini, ya, seperti ini. Ini kegiatan pesantren kilat. Kita sholat di sini, ya, sholat berjamaah dan sebagainya. Berikut LDKO setiap tahun. Ini latihan dasar kepemimpinan, OSIS, ya. Jadi melatih kalian bagaimana menjadi pemimpin masa depan. Kita berkemah, kita camping di luar sekolah sana, mungkin besok kerja di desa Mokupa di pantai, dan melatih jiwa-jiwa disiplin kalian, jiwa-jiwa kepemimpinan supaya jadi orang berhasil sebentar, ya. Minimal jadi pemimpin diri sendiri. Kita berangkat pakai bis seperti ini, ya. Sampai 2-3 bis telah pakai, kemudian menuju ke lokasi LDKO. Biasa ini menjelang bulan Agustus dan bulan September. Cuma karena pandemi Covid, ya ini sementara di pending, ya. Insya Allah tahun depan kalau sudah normal, kalau sebulan terus mau bikin ini dia, ya. Insya Allah. Seperti ini. Kegiatan LDKO setiap tahun seperti ini, kan di pantai itu. Nah, seperti ini. Ini kegiatan LDKO, ya. Berikan materi di pantai. Ada latihan baris-baris oleh Pak Menteri yang berikan materi guru-guru dan guru tamu dari luar, tentara, polisi, bapak ibu guru, ya. Tenang, kalian dijadikan jaminan. Makan tinggal memakan, ya. Nanti guru-guru yang menyiapkan makanan. Nanti ada sebagian panitia dan guru-guru yang menyiapkan makanan. Di samping tepi pantai, orang mau sambayang 5 waktu kalau di sana, ya. Nah, ada kena sambayang. Apabila kena sambayang, itu LDKO tempat kamu dalam air, ya. Jadi wajib, apalagi laki-laki tidak ada halangan. Kalau perempuan bisa ada yang haid, nah itu bisa, ya. Nanti kan sholat, bisa sholat jika berangkat hari Kamis, Sabtu, sore pulang, ya, 3 hari di sana. Nah, seperti ini, malam-malam tinggal ceramah, kita berzikir, pagi-paginya bangun setelah sholat subuh, kita olahraga di pantai, itu ya, di pantai itu. Di pantai hari-hari ini, ya, tenang, ya. Itu LDKO setiap tahun, seperti ini, ya. Kita karena di pantai jadi tidak ada yang meluka, ya. Pasir, ya. Biar kalian istilahnya menambah salto, palaka-palaka atau kemudian merayap seperti ini, tidak meluka. Kenapa? Pasir lombok, ya. Pasirnya lembut, ya. Selembut hati kalian, ya. Tidak meluka, tenang saja. Seperti ini, ya. Yang disebut dengan api unggun, sama dengan pramuka dia kok, ya. Perkemahan, cuma bedanya dia OSIS, ya. Kalau pramuka juga ada seperti itu, oke? Dan ini tambahannya pulang sekolah juga, anaknya prakrin. Insya Allah kalau kalian sudah kelas 2 naik kelas, ada namanya program prakrin, ya. Dimulai dari pembekalan prakrin seperti ini, pakai putih hitam. Nah, putih hitam, kalian akan berada di kantor. Jadi nanti kalian kelas 11, kelas 2, kalian akan berada di kantor selama 3 sampai 4 bulan. Belajar di kantor. Sama yang ini sekarang belajar di rumah. Ini belajar di kantor, ya. Semua pekerjaan, bagaimana cara bekerja, bagaimana itu kerja kan diajari selama 3-4 bulan di kantor, ya. Itulah keuntungannya masuk SMK. Kalau SMA anak ada, ya. Kalau SMK kalian diajari semuanya, ya. Pengetahuan umum, keterampilan apalagi, dan pengalaman kerja. Jadi kalian ketika lulus ke SMK, so siap, ya. Sebelum jadi karyawan, sebelum jadi pegawai dan sebagainya. Kalau SMA belum mendapat pengetahuan terus, ya. Kalau SMK dapat pengetahuan, dapat keterampilan, dapat pengalaman kerja dan sebagainya, ya. Jadi, ya itulah keuntungan SMK. SMK bisa, SMK hebat, ya. Ini kegiatan pelepasan prakrin. Jadi ini, lihat kalau pembekalan pakai putih hitam, toh. Tapi kalau rapi tuh seperti itu kali ya. Jadi kalau seperti ini nggak rapi deh kalian, ya. Harus seperti ini, ya. Lihat. Kita lihat kanting-kanting semuanya tuh, pasung-pasung semua. Karena rapi, ya. Kalau kalian tidak rapi, ya kalian tidak terlalu bagus.
Lihat ketika pelepasan, pakai alma mater sekolah. Lihat, itulah alma mater, warna biru begini, ya, keren kelihatannya, sama seperti pegawai bank, ya, keren kok. Ini pelepasan yang dilepas langsung oleh pengurus yayasan. Ini, ya, pelepasan praklinik. Setelah kalian 3 bulan di kantor, setelah ditarik ini, ada namanya ujian laporan praklinik. Jadi kalian bikin laporan dan diuji oleh masing-masing guru penguji. Sama yang mau kuliah sebenarnya, ya. Bekerja, bikin laporan dan laporannya dipertanggungjawabkan di guru-guru penguji. Yang ditanya, ada bekerja apa di kantor? Mana buktinya? Ya. Ada belajar apa di kantor? Ada bekerja apa di wawancara? Ya. Ini asik kalau di SMK. Semua belajar. Kalian belajar menjadi karyawan, belajar hal-hal yang baik sebagai bekal kalian di masa yang akan datang. Oke? Jadi inilah mungkin materi pada hari ini. Sekian dan semoga bermanfaat. Jadi mudah-mudahan apa yang telah diberikan akan menjadi bekal kalian, akan menjadi hal-hal yang sangat baik, sangat manfaat di masa yang akan datang, ya. Dan kemudian kalau ada pertanyaan, ada tanggapan, silakan dibuat komentarnya di bawah, ya, nanti akan ditanggapi. Yang penting beretika. Diawali dengan salam dan kemudian dibuat pertanyaannya serapi mungkin, sesopan mungkin, ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk kalian, sebagai dasar untuk menggapai cita-cita yang akan datang, ya. SMK Cokro Aminoto Manado, SMK bisa, SMK hebat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.